Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadel. Kembali lagi kita ke ngidul ya lur ya. Setelah maraton 6 film Resident Evil, dan kali ini kita akan mengidul film dari Om Robert De Niro, yaitu Ronin tahun 1998. Mengisahkan tentang sekelompok mantan anggota intelijen ternama dari berbagai negara yang ditugaskan untuk mencuri sebuah koper misterius. Namun siapa sangka jika misi ini tidak sesederhana yang kalian pikirkan lur. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan semlehe dari dulurku seniman amatir ya Cak. Kalau Mega Pro lawan Mega, kira-kira yang finish duluan siapa Cak? Pertanyaannya le. Ya kalau di jalan Mega Pro dong, kalau di pemerintahan baru ngebut banget itu lur. Monggo sketsaken. Ketika Jepang masih berada di zaman feodal, para samurai yang termasuk dalam kelas satria disumpah untuk melindungi majikan mereka dengan segenap nyawa. Namun jika sang majikan sampai tewas di tangan musuh lur, para samurai tersebut akan kehilangan harga dirinya, lalu mengembara dari desa ke desa untuk bekerja sebagai tentara bayaran ataupun sekedar menjadi bandit. Dan karena sudah tidak memiliki majikan, mereka pun dianggap sebagai samurai tanpa tuan atau biasa disebut Ronin. Pada suatu malam di kota Paris, seorang pria bernama Sam menemui agen Irlandia atau IRA yaitu Deirdre di sebuah warkop untuk menjalankan suatu misi rahasia bersama dua orang yaitu Vincent si penadah lokal dan juga Larry si supir. Lalu mereka pun berangkat ke sebuah gudang dan di sana sudah ada dua orang lainnya lagi yang juga mengambil misi dari Deirdre, yaitu Spence si ahli senjata dan Gregor si ahli IT. Setelah itu Deirdre mempersilakan mereka menginap di sana, sekalian ngopi, bubuk, nguyuh, ngising bebas lah pokoknya lur ya. Lalu malam itu mereka pun bagi tugas menjaga gudang ganti-gantian setiap 2 jam. Di lain sisi mereka berenam ini tidak ada yang saling mengenal, namun mereka adalah mantan intelijen dari berbagai negara, yaitu Sam dan Larry dari Amerika, Vincent dari Perancis, Gregor Rusia, dan Spence dari Inggris. Akan tetapi mereka keluar dari badan intelijen karena perang dingin antara Amerika dan Rusia telah berakhir. Ya, bisa dibilang mereka adalah Ronin alias samurai di era modern yang tidak memiliki tuan lagi ya kan lur. There are some people who have something and we want you to get it from. Make yourselves at home. You've come a long way. Okay, to our shifts. Yeah. You guys watch the bag. You ever kill anybody? I hurt somebody's feelings once. Keesokan paginya Deirdre menjelaskan misi mereka, yaitu mencuri sebuah koper besar berlapis aluminium dari sebuah kelompok bersenjata yang kira-kira beranggotakan 5-8 orang. Rencananya adalah serangan mendadak langsung ke rombongan mobil kelompok tersebut, dan mereka pun bertemu ke titik kumpul di Paris lalu segera bubar. Selain itu Deirdre juga menyuruh mereka semua untuk memberi catatan ke Vincent apa sajakah perlengkapan yang mereka butuhkan untuk misi. Mereka juga akan dibayar $5.000 per minggu dan masing-masing akan mendapat bonus $20.000 jika misi berhasil. Akan tetapi Deirdre sama sekali tidak menjawab ketika ditanya siapakah atasan Deirdre, apa isi koper tersebut, dan identitas musuh yang akan mereka lawan. Deirdre hanya mengatakan jika target Sam DKK adalah geng yang sangat kejam dan memiliki persenjataan bagus. Where are we going and how are we getting back from? It'll be in France and the group. Where are they from? Who are they? All you need to know, right? Transit. City? Country? But we've to move very quickly. You'll find out soon enough. What's in the... Our plan
in the... Sesuai permintaan timnya, semua barang-barang sudah disediakan oleh Vincent, seperti mobil untuk kabur jenis Audi A8 yang dilengkapi dengan nos, alat pengecoh tembakan untuk Sam, dan Spence juga sudah menyiapkan pistol. Namun sebelum menjalankan misi, Deirdre menyuruh Sam DKK COD senjata ilegal untuk perlengkapan tambahan, dan transaksi akan dibayar dengan uang cash. Akan tetapi Gregor tidak ikut karena masih harus menyiapkan alat-alatnya. Lalu sesampainya di TKP, setelah menunggu beberapa saat, si penjual senjata, sebut saja Paijo, dan rekannya datang. Spence pun mengecek senjata-senjata tersebut. Sam dan Vincent mengikuti dari belakang untuk melindungi Spence, sedangkan Larry berjaga di mobil. Namun ternyata senjata-senjata itu tidak lengkap, Lur, dan Paijo pun menyuruh Sam DKK untuk mengambil senjata sisanya di mobil bosnya yang menunggu di terowongan dekat sana. No, here. Le patron va contrôler l'argent. Okay. Yeah, I'm going in there. So you. If everything goes down, get next to a sniper, you'll be afraid to shoot. Mau nggak mau, Spence terpaksa masuk terowongan, meski itu sangat beresiko karena mereka bisa diserang kapan saja di tempat sesempit itu. Sementara itu Larry mengambil senjata yang tadi tidak lengkap dari mobil Paijo. Akan tetapi Sam dan Vincent merasa curiga dengan gerak-gerik Paijo dan Swag! Kept the money! Job well done! Anybody hurt? Is anybody hurt? We're fine. Oh! ternyata ada sniper yang bersiap membunuh mereka agar Paijo and the gang bisa mendapat uang tanpa harus memberikan senjata. Mereka pun berhasil kabur sebelum polisi datang. Komplotan Paijo juga ditumbangkan, sedangkan Sam DKK mendapat persenjataan yang mereka butuhkan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Di lain tempat, Deirdre bertemu dengan Seamus, seorang penadah sekaligus atasannya, yang memberikan info jika koper tersebut sekarang ada di sebuah villa di kota Nice dan akan segera dijual ke pihak Rusia. Seamus pun meminta Deirdre agar segera melaksanakan pencurian koper itu. Team isn't ready. Whatever the team is, you do it now. Case is in Nice. They're trying to sell it to the Russians. Russians are trying to bid for the case. Saat rapat di gudang, Deirdre mengingatkan timnya untuk mengantisipasi kekuatan musuh yang setidaknya membawa seminim-minimnya 3 mobil serta adanya tim pengamanan. Namun karena misi itu mendadak dipercepat, Deirdre masih merahasiakan isi koper dan juga tidak mau memberitahu siapa atasannya. Sam pun meminta bayarannya dinaikkan dengan DP $100.000 dan $100.000 lagi jika koper itu berhasil didapatkan. Deirdre pun menelpon Seamus diam-diam untuk mempertimbangkan permintaan Sam, sedangkan Spence menjelaskan rencananya untuk menyelesaikan misi. Akan tetapi Sam dan Spence sempat bertengkar karena rencana Spence dianggap asal-asalan dan tidak logis, seperti di misi COD senjata sebelumnya, yang mana Spence maju menemui Paijo DKK tanpa rencana yang matang. Pada akhirnya Spence pun dikeluarkan dari tim daripada mengacaukan misi pencurian koper. Sementara itu Deirdre sepakat dengan permintaan Sam yang meminta gaji mereka dinaikkan. Lalu Deirdre juga memberikan Spence uang kompensasi karena dia telah keluar dari tim. Dan Deirdre mengingatkan agar Spence tidak membocorkan misi tersebut ke siapapun atau Spence akan dibunuh. An ambush? Don't leave on an ambush with a cup of coffee. Do I need to suggest that you forget? Because we will not forget. This will complete your compensation. Feel free to leave when we're gone. Keesokan harinya Deirdre dan timnya tiba di Nice, Perancis dan menginap di Hotel Oyo. Mereka pun bersiap untuk mengintai koper. Namun Sam merasa jika informasi tentang koper masih sangat kurang dan ingin melihat kondisi kopernya secara langsung. Koper itu akan dibawa ke hotel oleh seorang pria, sebut saja Marwoto, dan Sam mengajak Deirdre untuk pergi ke hotel yang akan dituju Marwoto. Mereka pun berpura-pura menjadi pasukan
Sutri yang lagi liburan. Dan ketika Marwoto turun ke lobi sambil membawa kopernya, Sam pun langsung minta tolong ke bapak-bapak random untuk difoto. Dengan keahliannya, Sam berpura-pura menunjukkan cara memotret foto. Namun sebenarnya diam-diam Sam memotret wujud koper, sosok Marwoto, juga kroco-kroco yang menjaganya. Lalu Sam membawa Deirdre ke pintu masuk dan meminta bapak-bapak tadi untuk difoto di sana, tepat ketika Marwoto akan naik mobil. Selain itu, Sam juga sengaja membuat kegaduhan untuk mengetahui reaksi Marwoto dan para penjaganya. Tim, set the background. We've made a good plan, and we're gonna stick with it. Oh, they're good. It goes for the case. So they got... Dari pengintaian tadi, Lur, Sam menyimpulkan bahwa pengawasan koper lumayan ketat. Setidaknya ada satu orang yang mengamankan koper dan sisanya melindungi Marwoto ketika ada ancaman. Menurut Sam, dia membutuhkan 2 orang lagi agar pencurian bisa berjalan lancar. Namun Deirdre menolak karena selain waktu sudah mepet, Deirdre juga tidak bisa menambah orang begitu saja. Lalu setelah Larry mengabarkan jika Marwoto sudah balik ke villa miliknya, Sam pun lanjut mengintai ke sana bersama Deirdre. Sambil mengawasi dari jauh, mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan sempat beradu lambe agar polisi yang lewat tidak mencurigai mereka. Tapi karena Deirdre terbawa suasana, Lur, malah dilanjutin dong. Krik. Wealthy scoundrel seduced. Same with me. Keesokan harinya misi pencurian koper pun dimulai, Lur. Gregor mengecek ulang sistem navigasi satelit miliknya dan berhasil mendapatkan sinyal telepon milik Marwoto melalui scan daerah di vilanya. Sesuai jadwal, Marwoto DKK pun keluar villa dan OTW menuju kota untuk bertemu dengan kontak mafia mereka. Di lain sisi, Larry sudah siap memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, sedangkan Sam dan Vincent berjaga di titik penyergapan. Lalu saya meletakkan petasan sebagai pengecoh. Sementara itu Deirdre bersama Gregor OTW naik van untuk mengejar dan melacak sinyal Marwoto supaya lebih akurat, Lur. Ketika mobil Marwoto sampai di persimpangan, Vincent pun meretas lampu merah supaya konvoi Marwoto berhenti. Dan inilah yang terjadi, Lur. Target is 400 meters from the traffic light. Ya, mereka berhasil menyergap tim Marwoto dan melumpuhkan 1 mobil penjaga. Di lain sisi, Marwoto kabur ke tujuan yang sesuai dengan perkiraan Sam DKK. Gak pakai lama, Sam dan Vincent pun langsung mengejar, lalu berhasil menghancurkan 1 mobil. Sementara Larry yang sudah bersiap juga menyingkirkan mobil penjaga yang lain dan lanjut memburu Marwoto. I got him. Kejar-kejaran pun terjadi sampai balik ke perkotaan. Lalu Gregor mengarahkan Larry untuk memotong jalan agar bisa menyergap mobil Marwoto. Dan akhirnya Larry pun berhasil melumpuhkan mobil tersebut. Deirdre DKK langsung mengepung dan menembaki Marwoto serta kroco-kroconya yang terlambat untuk melawan. Saat itu juga diam-diam Gregor menukar koper Marwoto dengan koper yang sangat mirip, dan koper palsu itu diberikan ke Sam agar segera dibawa pergi. Tak lama kemudian polisi pun datang ke TKP dan Sam baru menyadari jika koper yang dibawanya palsu karena catnya menempel di tangan. Lalu tiba-tiba, Lur, Where is Gregor? Gregor, us.
Brengkesnya Gregor berkhianat, menukar koper yang asli dengan koper berisi bom. Lalu dia kabur entah kemana. Sam DKK pun menginap di sebuah hotel kecil, sekaligus mengobati Larry yang terluka akibat bom tadi. Karena rencana mereka gagal, Sam sempat emosi ke Deirdre karena merekrut orang seperti Gregor. Namun Deirdre tidak mau disalahkan, karena dia juga mendapatkan rekomendasi siapa saja orang yang harus direkrut dari kontak atasannya. Mau nggak mau sekarang mereka harus mencari koper yang dibawa Gregor, dan Sam akan berusaha melacaknya melalui nomor ponselnya Gregor. Di lain sisi, Gregor bertemu dengan kontak mafia Rusia, sebut saja Dulmano, yang sebelumnya akan ditemui oleh Marwoto dan menawarkan kopernya ke beliau. Dulmano pun langsung membayar. Namun ternyata uang itu palsu dan Dulmano pun menodong Gregor. Tapi saat ada kesempatan, Gregor langsung menginjak pedal gas dan... Now where's my package? It's right behind you. Put down the gun. Setelah membunuh Dulmano, Gregor pun menelpon seorang bos mafia Rusia yaitu Mickey yang sedang nonton latihan pacarnya, yaitu seorang atlet ice skating bernama Natasha. Gregor mengabarkan jika kroconya Dulmano mengkhianatinya dan sudah dia bunuh, lalu mengancam akan menjual koper tersebut ke pihak Irlandia jika Mickey berani mempermainkannya lagi. Mickey pun berjanji akan melakukan transaksi dengan jujur dan mengikuti kemauan Gregor karena isi koper itu dinilai sangat-sangat berharga, lur. Gregor pun setuju asalkan bayarannya naik 300%, juga menentukan tempat transaksinya sendiri agar tidak ditipu lagi. If it happens again, I'll turn around and sell it to the Irish. It was a mistake. It should not have happened. Much to your disappointment, no doubt. Just wait for my next phone call. This way I can tilt the field in my favor. Di pinggiran kafe, Sam menemui teman lamanya yang bisa melacak nomor ponsel Gregor. Dan setelah dicari tahu, ternyata Gregor ada di kota Arles. Sam, Deirdre, Vincent, dan Larry pun langsung OTW ke sana. Sementara Gregor sudah bertemu dengan dua orang suruhan Mickey di gedung amfiteater kota Arles untuk melakukan transaksi, lur. Tapi tiba-tiba... Great in the locker room, pal. Are you all right? Gregor's fine. Where is it? I don't have it with me. Mailed it to myself. Of course. Transaksi itu berhasil digagalkan, tapi naas beberapa warga sipil menjadi korban, sedangkan Larry tewas digorok Seamus dan dia juga menangkap Gregor. Di lain sisi, tanpa sengaja perut Sam tertembak karena Vincent menangkis pistol kroconya Mickey. Sementara itu Deirdre yang balik ke mobil Larry sangat terkejut melihat rekannya itu sudah tewas, dan Seamus pun memaksa Deirdre untuk membawa mobilnya kabur dari sana. Jelas karena insiden ini, lur, Sam dan Vincent pun menganggap Deirdre juga berkhianat seperti Gregor. Vincent pun membawa Sam ke rumah kenalannya yaitu Jan agar luka tembak di perutnya bisa diobati, dan ternyata peluru itu dilapisi oleh bahan khusus agar bisa menembus baju pelindung. Here, just cut up there. Just a little cut. Now open it up, spread it, spread it. Okay. Bullet with Teflon. Sementara itu Seamus membawa Gregor ke tempat persembunyiannya dan langsung dihajar berkali-kali sampai memberitai di mana kopernya disembunyikan. Namun Gregor masih tutup mulut. Setelah itu Seamus cekcok dengan Deirdre karena Deirdre tidak bisa menyelesaikan tugas dan Seamus harus turun tangan untuk membereskannya. Sedangkan Deirdre merasa muak dengan Seamus yang semakin tidak terkendali dan sifatnya begitu kejam. Bahkan dia tega membunuh Larry hanya karena dianggap tidak berguna lagi. Dan Seamus juga tidak peduli banyak warga sipil yang mati asalkan dia bisa mendapatkan koper tersebut. Lalu Gregor akhirnya memberitahu jika koper itu ada di kantor pos dan disimpan atas namanya sendiri. Why did you have to kill Larry? It's clearing up your mess. You bollocks it up. I bollocksed it up. You hired him.
Di lain sisi, Sam sudah siuman dan mendatangi Jan yang sedang mengecat koleksi miniatur samurainya. Jan pun membandingkan nasib Sam beserta timnya dengan kisah 47 Ronin, di mana mereka semua adalah mantan intelijen dari negaranya masing-masing, namun telah meninggalkan tuannya atau negara mereka pasca Perang Dingin. Sekarang para ex-intelijen ini mengembara sebagai tentara bayaran yang kali ini bekerja untuk Deirdre. Tetapi tidak semua kisah Ronin sama dengan mereka, karena para Ronin memilih untuk melakukan seppuku atau bun-bun secara terhormat daripada harus menanggung malu dan melayani tuan yang baru. Betrayed and killed by another lord, masterless samurai. All 47 of them chose suicide in the courtyard. Seppuku, disembowelment, sword goes in. Setelah Jan mendapatkan info dari rekannya di manakah markas persembunyian Seamus, keesokan harinya Sam dan Vincent langsung mengintainya dan melihat Deirdre, Gregor juga Seamus yang OTW kantor pos untuk mengambil koper. Lalu saat Gregor mengambil koper dan diserahkan ke Seamus, Deirdre yang menunggu di mobil pun langsung ditodong oleh Sam, sedangkan Vincent menghalangi Seamus dan Gregor yang akan balik ke mobil. Akan tetapi Deirdre langsung tancap gas dan membawa Seamus serta Gregor kabur bersama koper tersebut. Kejar-kejaran epik pun terjadi. Deirdre nekat menyingkirkan mobil polisi serta membuat kekacauan untuk menghalangi jalan Sam dan Vincent. Bahkan Seamus tidak segan-segan menembak, yang lagi-lagi beberapa warga sipil pun terbunuh. Scene kejar-kejaran di sini sangat panjang dan ngeri kali, lur, udah kayak di GTA ya kan? Sampai akhirnya tepat ketika mereka masuk ke jalan tol yang belum jadi, Vincent berhasil menembak ban mobil Deirdre hingga terguling. Deirdre dan Seamus diselamatkan oleh kuli proyek sebelum mobil mereka meledak, sedangkan Gregor kabur membawa koper. Malamnya di warkop, Sam dan Vincent pun berdiskusi di manakah kira-kira Gregor akan bertransaksi karena koper itu diincar oleh dua kelompok, yaitu Ira dan mafia Rusia. Menurut Vincent, karena Gregor mantan agen KGB, maka yang paling aman dia akan menjual koper itu ke para mafia Rusia. Sampai akhirnya Sam melihat dua bocil membawa koper yang bentuknya mirip dengan koper Gregor. Begitu ditanya kedua bocil tersebut, ternyata koper model seperti itu biasa untuk menyimpan sepatu ice skating, lur. Setelah dicari tahu, mereka pun mendapatkan informasi bahwa ada pertunjukan ice skating dengan bintang utamanya yaitu Natasha, dan pertunjukan itu dihadiri oleh banyak orang Rusia termasuk para mafianya. Jelas Sam dan Vincent pun berkesimpulan jika Gregor pasti akan bertransaksi di tempat tersebut. Mereka berdua pun segera datang ke lokasi dan ternyata dugaan itu benar, lur. Banyak mafia Rusia yang berkumpul karena acara itu disponsori oleh para mafia. Vincent juga mendapat informasi dari security gedung yang kebetulan teman SMA-nya jika Natasha berhubungan dekat dengan Mickey alias sang bos mafia yang hari itu juga menonton pertunjukan. Mereka berdua pun langsung masuk dan Sam memantau Mickey dari kejauhan. Akan tetapi Sam melihat seorang sniper yang sudah membidik Natasha ketika dia tampil. Sementara itu Mickey akan pergi menemui Gregor untuk bernegosiasi yang langsung dikejar oleh Sam dan Vincent. Let's go. Hello, Mickey. The meet is not till later tonight. Transaksi koper pun akan dimulai dan Gregor mengancam Mickey agar jangan berbuat macam-macam karena sniper suruhannya akan menembak Natasha jika Gregor tidak memberi kabar ke snipernya dalam 45 detik ke depan. Namun alih-alih menuruti perkataan Gregor, Mickey justru akan menembaknya karena dia tidak peduli dengan nyawa Natasha. Dan yang terjadi, lur,
Sam dan Vincent datang terlambat, Gregor sudah tewas, dan suasana arena juga kacau karena Natasha ditembak mati. Vincent pun keluar gedung untuk mencari Mickey yang kabur, tapi dia kesulitan melewati orang-orang yang berhamburan keluar. Dan tiba-tiba, Lur, ya, ternyata Seamus juga mengendus rencana Gregor, dan dengan menyamar sebagai satpam, dia pun langsung membunuh Mickey serta ajudannya. Karena seperti yang kita tahu, Seamus adalah sosok yang licik. Dia tidak mau mengotori tangannya sendiri dan selalu mengambil kesempatan saat kekacauan terjadi dengan cara yang paling gampang, Lur. Koper pun kembali didapatkan oleh Seamus, dan Sam yang melihat Deirdre menunggu bosnya di mobil memintanya untuk segera pergi dari sana. Karena Sam tahu Deirdre sebenarnya membenci Seamus dan selama ini dia hanya terpaksa mengikuti perintah bosnya tersebut. Sam pun menjelaskan jika dia sebenarnya masih aktif sebagai agen CIA dan sudah mengincar Seamus sejak lama. Sam sengaja ikut ke dalam misi pencurian koper karena dia tahu Deirdre bekerja untuk Seamus, dan dengan begitu Sam bisa lebih mudah mendekat. Mendengar itu, Deirdre pun akhirnya kabur dan meninggalkan Seamus begitu saja. Namun ketika Sam akan menangkapnya, Seamus pun langsung menembak Vincent dan kembali masuk ke arena karena semua jalan masih dipenuhi oleh banyak orang. Mengetahui Sam yang terus memburunya, Seamus pun menyekap seorang wanita dan juga menembak pundak Sam. Sampai akhirnya, Lur, You stupid shite. You're a dead man. untungnya tembakan di tubuh Vincent bukan di bagian vital dan dia berhasil membunuh Seamus tepat sebelum dia menembak Sam. Setelah dirawat dan kondisinya pulih, Sam dan Vincent pun ngopi areng di warkop sambil mendengar berita tentang partai yang tergabung dalam pasukan IRA melakukan perjanjian damai dengan pemerintahan Inggris. Ya, bisa disimpulkan bahwa tewasnya Seamus selaku petinggi IRA juga memicu perdamaian antara IRA dengan Inggris, Lur. Dan inilah alasan Sam ditugaskan oleh CIA untuk memburu Seamus. Lalu karena penasaran, Vincent pun bertanya ke Sam apa sebenarnya isi dari koper tersebut. Seperti kalian yang sekarang penasaran, ya kan? Karena begitu diperebutkan dan Sam DKK harus melalui rentetan insiden yang menelan banyak nyawa. Namun Sam tidak mau menjawabnya karena isinya sangat dirahasiakan, Lur. Betul sekali, dari awal sampai akhir penonton memang tidak diberitahu apa isi koper. Yang bahasa lainnya, koper ini disebut McGuffin alias sebuah objek yang dikejar banyak karakter dalam film, namun wujud aslinya tidak pernah ditunjukkan atau tidak penting bagi penonton, akan tetapi menjadi pemicu utama cerita, ya kan? Setelah itu Sam pun pamit dan dijemput kenalannya yang sebelumnya membantu mencari nomor Gregor, dan ternyata dia juga anggota CIA. Lalu film pun ditutup dengan pesan dari Vincent bahwa dunia intelijen penuh dengan kerahasiaan dan tugas mereka sebagai pelakunya hanya menerima dan menjalankan misi tanpa perasaan ragu sedikit pun. It wasn't the case. I don't remember. Let's go. That's lesson number 3. Questions, no answers. The business we're in. Buyar, lumayan mantap film jadul satu ini, ya kan? Dan Om Robert De Niro memang tidak pernah mengecewakan, Lur. Jadi pesan moralnya adalah kalau kalian disuruh ngambil koper, pastikan dulu apa isinya, Lur. Assalamualaikum.